Puji Tuhan. Harusnya hari ini yang berkhotbah itu Om Joshua Simorangkir, tapi beliau ada kesibukan sehingga saya menggantikannya. Oleh karena itu, seperti perkataan saya di minggu lalu, kalau saya punya kesempatan untuk berkhotbah, maka kita akan pakai untuk belajar firman Tuhan dari 7 perkataan Yesus di atas mana? Di atas kayu salib. Ya, minggu lalu kita telah mendengarkan firman Tuhan dari perkataan pertama Yesus. Mari buka Alkitab saudara. Dalam Lukas 23, pasal 23 ayat 43. Saya sudah buat di depan, tapi kalau saudara pengen lihat Alkitabnya sendiri, saudara bisa buka Alkitab saudara. Lukas 23 ayatnya yang ke-43. Setelah hitungan yang ketiga kita baca bersama-sama. 2, 3, iya. Nah, setiap perkataan yang kita ucapkan itu tentu didasari atas banyak hal, saudara ya. Kita kalau berbicara pasti banyak alasannya. Mungkin karena topiknya. Kita berbicara tentang ini karena itu topiknya. Ya kan? Lalu yang kedua mungkin karena kita sedang memikirkan sesuatu. Lalu juga kadang kita bisa berkata-kata karena merespon perkataan orang lain. Jadi pada intinya setiap kata yang saudara ucapkan itu ada alasannya. Nah, inilah yang harus kita ingat ketika kita merenungkan setiap perkataan Yesus di atas kayu salib. Nah, perkataan pertama minggu lalu kita belajar itu didasari alasannya karena apa? Perjalanan Yesus dari Taman Getsemani menuju Golgota. Sehingga dia katakan, Bapa ampunilah mereka. Ada alasannya. Lalu hari ini alasan yang kedua, perkataan Yesus yang kedua ini adalah respon terhadap 2 penjahat yang disalib bersamaan dengan Yesus. Jadi Yesus itu disalib dengan 2 penjahat. Jadi Yesus disamakan dengan penjahat. Yesus di mana posisinya? Tengah, kiri atau kanan? Nah, kalau posisi Yesus di tengah, berarti Yesus lebih parah daripada penjahat. Yang kedua, Yesus lebih hina daripada penjahat. Yang ketiga, Yesus lebih berdosa daripada penjahat. Karena di tengah-tengah. Kalau saudara ingat 2 tahun lalu waktu kita Natal. Siapa ketua panitia Natalnya? Indra ya. Di mana posisi Indra pas kita bernyanyi? Di tengah dia. Itu artinya dia yang pimpin. Kalau salah gerakan dia yang malu. Mungkin yang lain pun ikut malu karena lihat dia. Jadi posisi Yesus di tengah itu artinya. Berarti Tuhan saudara itu dibuat orang pada waktu itu lebih rendah daripada penjahat. Itulah pengenalan mereka tentang Yesus. Nah, kita belajar minggu lalu, saudara, Alkitab mengatakan Yesus itu Tuhan. Jangan pula sempat saudara buat Yesus itu lebih rendah daripada penjahat. Saudara buat Yesus lebih rendah daripada orang yang gak kenal dengan kebenaran. Ya, karena kita sudah tahu Yesus itu Tuhan. Nah, saudara, ini pengertian bagi kita. Jangan sampai kita membuat Yesus lebih rendah daripada penjahat. Lebih berdosa daripada orang berdosa. Padahal dia adalah Tuhan. Nah, ada 2 hal yang akan kita coba mengerti dari perkataan Yesus yang kedua ini. Ya, ada 2 hal yang akan kita bawa pulang hari ini ke rumah kita masing-masing. Bilang sama samping kiri kananmu, kau akan bawa pulang 2 hal. Yang pertama, ya saudara, yang pertama, ya respon Yesus tidak untuk semua orang. Ya. Perhatikan kata 43. Kata Yesus kepadanya. Ada berapa tadi yang disalib bersama-sama dengan Yesus? Ada 2. Tapi kata ganti ini bukan untuk 2 orang. Tapi untuk 1 orang. Nah, 2 penjahat itu saudara berbicara kepada Yesus. Dua-duanya ngomong. Ya, coba terus. Yang pertama lagi. Yang pertama ada yang berbicara seperti ini. Bukankah engkau Mesias? Selamatkanlah dirimu dan kami. Itu orang yang pertama. Lalu yang kedua, dia ngomong lagi.
Yesus, ingatlah aku apabila engkau masuk ke dalam kerajaanmu. Dua-duanya bicara ke Yesus. Tapi Yesus hanya merespon satu orang. Dalam rasa sakit yang berat itu, yang dialami oleh Yesus, dia memberi waktunya. Dia memberi kesempatan untuk berbicara dengan orang yang pertama tadi, orang yang kedua tadi. Yang mengatakan, ingatlah aku Tuhan di dalam kerajaanmu. Nah, kita harus ingat saudara, waktu seseorang disalib, ngomong pun sakit. Berbicara itu sulit karena rasa sakitnya. Saudara kalau sakit hati pasti diam-diam terus. Ya kan? Makanya saya sering kali memperhatikan siapa yang diam-diam ini pasti sakit hati. Asal dia diam-diam pasti sakit hati. Bener enggak? Sakit hati sedikit, diam terus. Ibadah langsung pulang. Coba kalau nggak sakit hati, ribut kali. Di atasnya dia bicara, aku di kamar dengar. Tapi di sini Yesus memakai kesempatannya untuk berbicara kepada orang yang kedua tadi. Saudara, Yesus tidak merespon sama sekali penjahat yang mengejek, menghina, merendahkan Yesus yang pertama tadi. Yang pertama ini sedang merendahkan Yesus. Kalau kita baca di pasal yang ayat pasal 23 ayat 39, seorang penjahat pertama menghujat dia. Jadi ini kata-kata hujatan, tapi Yesus nggak merespon. Yesus nggak jawab orang yang pertama. Dia hanya merespon orang yang kedua. Nah, sebagai manusia ini pasti sulit, saudara. Pasti sulit untuk tidak merespon orang yang merendahkan kita. Pasti sulit. Tidak menjawabi orang yang mencoba menghina kita. Saudara, kalau dia marahin orang, tiba-tiba dibentak orang, jawab balik nggak? Ngomong balik, apalagi bukan siapa-siapa kita. Kita jawab lagi. Berat kalau kita berdiam diri. Mungkin nggak ngomong langsung ke orangnya, tapi kita bisa bicara ke orang lain. Tentang orang yang membentak kita, menghina kita, mengejek kita. Ini sulit untuk gak meresponnya. Ya kan? Sebab yang mengejek Yesus itu, apalagi yang mengejek Yesus itu apa? Orang yang juga disalib. Bayangkan saudara, dia pun disalib tapi ngejek orang yang disalib. Harusnya siapa yang layak mengejek? Orang yang gak disalib harusnya kan? Ini udah dia pun kena hukuman, ngejek pula lagi yang orang yang kena hukuman. Harusnya siapa yang layak mengejek? Orang yang nggak kena hukuman. Jadi sulit untuk tidak merespon orang yang pertama. Sulit sekali, tapi Yesus nggak merespon. Dia nggak mempedulikan itu. Jadi saudara sama seperti ini. Kalau orang yang badannya harum mengatakan, kok bau kali badanmu? Saudara terima atau enggak? Kita terima, pas pula harum badannya. Kalau sempat orang mengatakan demikian, kita masih bisa diam. Lalu ada orang mengatakan yang putih giginya seputih salju, ngomong ke saudara, kok kuning kali gigimu? Saudara kita masih bisa diam, pas pula giginya putih. Coba yang ngomong itu sempat lebih rendah daripada kita, napasnya lebih bau, ngomong ke kita, bau kali napasmu itu. Saudara langsung ngomong apa? Kok nggak sadar, kok napas kau lebih bau? Kan gitu kan? Kuning kali gigimu itu. Kau mau kubelikan kaca samamu, gigimu lebih kuning. Kan gitu. Kita nggak bisa tahan kalau yang ngomong itu apa? Lebih bau dari kita ya kan? Lebih kuning giginya. Tapi ngomong gitu pula. Langsunglah kita jawab. Begitulah dalam halnya ini, saudara. Jadi Yesus nggak merespon orang yang merendahkan dia. Nah, kita perlu belajar hal ini dari Yesus, ya. Yesus tidak merespon orang yang mengejek dia. Yesus nggak merespon orang yang menghina dia. Walaupun yang menghina itu lebih rendah dari dirinya. Dia diam saja. Dia nggak menjawab. Yesus nggak bilang, kau lebih berdosa. Enggak, Yesus diam aja. Nah, maksud saya saudara, ini kita perlu belajar dari Yesus. Nggak perlu merespon perkataan-perkataan yang nggak membangun. Jangan sempat perkataan yang nggak membangun saudara respon. Tapi perkataan yang membangun saudara nggak respon.
Evaluasi nggak saudara respon. Tapi ketika saudara diejek orang, saudara respon. Harusnya yang mana saudara respon? Evaluasi. Ada evaluasi dilakukan, direspon. Bukan yang ketika diejek, di situ pula saudara merespon. Nah, Yesus nggak melakukan itu. Ketika dia diejek, dia nggak balas. Dia diam saja. Itulah yang harus kita lakukan. Waktu saudara mendengar kata-kata yang membangun, saudara respon dengan bagus. Saudara lakukan selagi membangun. Jangan yang ketika nggak membangun, saudara berdiam diri. Ketika yang nggak membangun, saudara respon maksud saya ya. Nah, selanjutnya sikap diam Yesus itu mengajarkan kita dua hal, ya. Yang pertama, cara merespon manusia. Itu tadi yang pertama. Waktu orang menghina kita, kita nggak perlu respon. Orang nggak membangun kok. Yang kedua, kita dapat melihat bagaimana respon Yesus terhadap apa? Terhadap iman kita. Itu yang kedua. Dari poin pertama. Yesus hanya merespon orang yang percaya kepadanya. Hanya mereka yang percaya yang akan melihat respon Tuhan. Hanya saudara yang percaya yang akan melihat pekerjaan Tuhan. Hanya saudara yang percaya yang akan melihat campur tangan Tuhan dalam hidupmu. Tanpa rasa percaya, saudara tidak akan pernah melihat campur tangan Tuhan. Lihat orang Israel, saudara ya. Ketika Musa mengutus 12 orang untuk pergi kemana? Ke tanah Kanaan. Ada 12 yang pergi untuk melihat tanah Kanaan. Nah, ketika mereka berhari-hari di sana selama 40 hari, pulanglah 12 orang ini. Ketika 12 orang ini pulang, ada 10 yang gak percaya sama Tuhan. Ada 2 orang yang percaya sama Tuhan kalau orang Israel mampu menempati tanah Kanaan. Hanya ada 2 yang percaya bahwa Tuhan mampu melakukannya. Hanya ada 2 yang percaya bahwa Tuhan sanggup melakukannya. Nah, orang yang gak percaya itu, kita baca. Apa kata firman Tuhan? Sama-sama, 2, 3, ya. Di padang gurun, ini mayat-mayatmu akan bergelimpangan, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat. Semua yang berumur 20 tahun ke atas. Karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Ada 600.000 orang-orang dewasa. Ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Ada berapa saudara? 600.000. Dan yang mati di padang gurun adalah 600.000 orang. Dari 600.000 orang itu yang dewasa itu, 20 tahun ke atas sudah dewasa. Hanya ada 2 orang dewasa yang masuk ke tanah Kanaan. Namanya Kaleb dan Joshua. Kaleb dan Joshua masuk tanah Kanaan. Mengapa orang itu masuk? Mengapa mereka masuk? Karena mereka tidak bersungut-sungut. Yang kedua, karena mereka percaya Tuhan mampu. Mereka percaya Tuhan mampu membawa mereka ke tanah Kanaan. Saudara mau direspon Tuhan? Saudara mau direspon Tuhan? Saudara mau melihat pekerjaan Tuhan? Percaya kepada Tuhan. Bilang lu sama dirimu sendiri, aku mau direspon Tuhan. Sama-sama lagi, aku mau direspon Tuhan. Ya, itu kerinduan kita agar kita direspon oleh Tuhan. Yang kedua dan yang terakhir, saudara ya, anugerah Tuhan bagi yang bertobat. Kita baca sama-sama, 2, 3, iya. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ada anugerah Tuhan bagi orang yang bertobat. Nah, seperti yang saya katakan di minggu lalu, di awal tadi, saya katakan bahwa apa? Perkataan Yesus yang kedua ini adalah untuk penjahat yang sadar atas kesalahannya. Dia sadar atas kesalahannya. Kalau saudara lihat pasal ayatnya yang ke-40, 41. Dia sadar dia salah. Ketika orang yang pertama tadi ngomong,
Kalau kau Kristus, coba dulu selamatkan dirimu dan kami. Orang yang disalib satu lagi jawab, menegur orang itu. Kau gak takut ya sama Allah? Kau sendiri ngomong, padahal kau sedang dihukum. Kau tahu kalau kita salah, makanya kita disalib. Tapi orang ini, Yesus maksudnya. Yesus ini gak ada salah. Artinya orang yang kedua ini bertobat. Dia menyesali perbuatannya. Dia menyadari kesalahannya. Dan dia percaya kepada Yesus. Yesus mungkin baru pertama kali lihat penjahat yang nomor 2 tadi. Yang bilang, ingatlah aku Tuhan. Yesus mungkin baru pertama kali melihat dia. Mereka nggak saling kenal sebelumnya. Yang kedua ditambah lagi, seperti yang saya katakan di awal tadi, keadaan fisik Yesus itu lemah. Berat sekali keadaannya. Dia baru dicambuki dan sebagainya. Ngomong aja pun sulit. Sakit kalau ngomong. Nah, jadi ini harusnya adalah alasan yang kuat untuk Yesus mengabaikan orang-orang. Kedua orang tadi. Tapi Yesus gak mengabaikan orang yang nomor 2. Yesus merespon orang yang nomor 2. Dalam kondisi menahan sakit, Yesus gak diam. Dia kasih jawaban. Dia kasih respon. Nah saudara, respon yang diberikan Yesus itu lebih daripada apa yang dia minta. Dia hanya minta diingat. Tapi apa kata Yesus? Kau akan bersama-sama dengan aku hari ini. Saudara tahu apa arti diingat? Saya pernah katakan sama teman saya yang baru gajian. Nanti waktu gajianmu pertama ingat aku ya. Maksudnya apa ingat aku? Tadi kasihkannya 50.000. Itu maksudnya dari nanti ingat aku ya. Tapi waktu dia gajian pertama kali, dia nggak hanya cuma ingat aku. Dia datang ke pastori, saudara. Bawa saya keluar untuk makan. Dia bawa saya ikut dengan dia makan. Dia nggak hanya ingat saya. Padahal maksud saya nanti ingat aku ya. Maksudnya kalau dia gajian 50.000 kasihnya sama aku untuk di martabak. Tapi ini enggak. Dia bawa saya keluar untuk makan. Makan lebih besar daripada martabak tadi. Nah Yesus memberikan lebih daripada yang diminta. Yesus memberikan lebih daripada yang diharapkan orang yang disalib tadi. Lebih daripada yang diminta dan yang diharapkan oleh orang yang disalib tadi. Ya. Di detik itu juga orang yang disalib itu mendapatkan anugerah daripada Tuhan, yaitu keselamatan. Padahal dia bilang cuma apa? Ingat aku ya Tuhan. Tapi Tuhan memberi dia keselamatan. Ingat aku ya Tuhan. Kalau kerajaanmu datang ingat aku ya. Tapi Yesus memasukkan dia ke dalam kerajaan surga. Itulah arti dalam Firdaus. Firdaus itulah tempat orang-orang yang benar. Tempat terakhir, saudara. Orang-orang yang benar. Jadi nanti kita akan lihat orang yang disalib ini di Firdaus. Ya. Coba nanti saudara datangi dia ya. Waktu saudara sampai di Firdaus ya. Cari dulu nanti dia. Betapa senangnya dia masuk ke dalam kerajaan surga. Nah perkataan Yesus ini adalah bukti nyata bahwa Yesus menghargai penyesalan yang menuju pertobatan. Yesus menghargai penyesalan yang menuju pertobatan. Saudara jangan keraskan hatimu ketika penyesalan itu masih kau rasakan dalam hidupmu. Ya. Mengeraskan hati itu artinya apa? Saudara nggak berbalik. Saudara nggak berhenti berbuat yang salah di hadapan Tuhan. Saudara menyesal melakukannya, tapi nggak bertobat. Itu artinya mengeraskan hati. Padahal saudara apa? Saudara sudah diberikan rasa sesal. Nah Alkitab mengatakan dalam Yohanes itu penyesalan itu datang dari Roh Kudus. Ketika seseorang merasakan penyesalan, itu artinya Tuhan memberikanmu kesempatan untuk menikmati anugerahnya. Tuhan memberikanmu kesempatan untuk hidup di dalam kemurahan dari Tuhan. Itu artinya menyesal dan bertobat.
kita memperoleh dan melihat dan menikmati anugerah Tuhan. Saudara ingat kisah tentang anak bungsu? Dalam Lukas pasal 15 ada cerita tentang anak bungsu, ya. Selanjutnya, ya, Lukas 15, saya lupa dari ayat 10, 11 mungkin, sampai 20 dan seterusnya. Anak bungsu ini, dia keluar dari rumah bapaknya. Ngapain dia? Kemana dia? Dia ambil harta bapaknya yang setelah dia terima, dia bawa semua ke perantauan. Dan di perantauan dia habiskan semua uangnya. Dia habiskan semua hartanya. Berfoya-foya. Membuang-buang apa yang telah diberikan Tuhan kepadanya. Ketika semua habis, anak bungsu ini berpikir. Dia mengingat bapaknya. Dia mengingat kebaikan bapaknya. Dia nggak ingat makanan yang enak. Dia ingat bapaknya yang baik. Dia nggak ingat pakaiannya yang bagus waktu di rumah bapaknya sebelum dia merantau dan membuang semua, menghabiskan semua harta-harta itu. Tapi dia ingat bapaknya. Kenapa dia ingat bapaknya? Kenapa nggak dia ingat pakaiannya yang indah waktu di rumah bapaknya? Kenapa nggak dia ingat betapa harumnya badannya? Parfumnya mahal-mahal ketika di rumah bapaknya. Tapi dia ingat bapaknya. Nah, ketika dia ingat, bapakku kalau kasih orang makan banyak-banyak, enak-enak, bapakku orang baik. Dia berpikir seperti itu. Dia sadar, dia menyesali perbuatannya. Tapi dia gak berhenti pada penyesalan. Kita baca sama-sama ayat ini 2, 3 ya. Lalu bangkitlah ia dan pergi kepada ayahnya. Dia nggak berakhir pada penyesalan. Dia tinggalkan perantauannya, dia kembali kepada bapaknya. Saudara, ketika saudara menyesal, berbaliklah kepada Tuhan. Itu berarti Tuhan ingin saudara menikmati anugerah dan kemurahan Tuhan. Coba seandainya anak bungsu ini tidak kembali kepada bapaknya. Coba saudara bayangkan dalam pikiranmu, mengapa dia kembali? Mengapa anak bungsu ini kembali? Kenapa enggak dia tetap saja di perantauan? Tapi kenapa dia kembali? Dia mau dekat dengan bapaknya. Dia mau dekat dengan bapak yang baik seperti itu. Saudara, kalau dekat orang baik enak atau enggak? Coba lu tanya samping kiri kananmu, mau dekat orang baik atau orang jahat? Ada yang jawab jahat? Perempuan mau cowok yang bad boy atau good boy? Hah? Bad boy atau good boy? Hah? Yang banyak uangnya? Beda ya, nggak masuk kriteria ya. Perempuan mau pilih good boy atau bad boy? Anak bungsu ini, dia kembali kepada bapaknya karena dia mau dekat dengan good father. Saudara mau punya bapak yang baik atau bapak yang nggak peduli sama saudara? Ada di sini yang mau punya bapak yang nggak mau peduli? Saudara, kalau bapakmu nggak peduli, apa doamu? Mungkin saudara, Tuhan kenapa kayak gini ya? Mana ada orang yang bangga punya bapak yang nggak baik? Itu alasan anak bungsu ini kembali kepada bapaknya. Cuman bapaknya yang baik. Cuman bapaknya yang baik. Ya. Dia tidak temukan siapapun yang baik bagi dirinya di perantauan. Nah, itulah Yesus yang ada di atas kayu salib. Melalui perkataannya yang kedua, saudara, kita belajar. Jangan kau tinggal dalam setiap perbuatanmu yang tidak baik. Amin. Amin, saudara. Kita telah lihat Yesus memberi lebih daripada apa yang diminta penjahat tadi. Ketika dia apa? Percaya. Ketika dia percaya lebih daripada apa yang dia minta, itu yang Yesus kasih samanya. Begitu juga lah dengan hidup kita. Lepaskanlah dan kembalilah kepada Tuhan.